Dengan menyanyikan lagu ini, berarti kita harus menjunjung tinggi kejujuran. Kalian harus belajar yang rajin, harus banyak membaca supaya kita bisa mewujudkan impian ke masa depan. Udah? Sekarang Ibu absen dulu kalian ya. Ibu absen. Adinda Syuhada. Hadir. Hafifah Zahra. Hadir, Bu. Hadir. Ataya. Hadir. Difra. Enggak datang. Gak datang, kenapa nak? Mamanya sakit. Oh, mamanya sakit. Setelah Ibu absen, hari ini kita mulai pelajaran akidah Sebelum mulai untuk hari ini, Ibu mau tanya dulu, pelajaran yang ke belakang minggu lalu kalian masih ingat tidak? Masih. Tentang apa? Makna assalamualaikum. Makna assalamualaikum. Tahu arti apa makna dari assalamualaikum? Alhamdulillah, ternyata anak ibu ada belajar di rumah. Udah, sekarang kita belajar. Tema hari ini adalah serakah, kikir, dan kufur nikmat. Ngerti kalian apa itu serakah? Tahu. Tahu. Kikir apa tahu? Tahu. Kufur nikmat tahu apa? Tahu. Sebelum itu lihat dulu. Tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah pembelajaran ini peserta didik diharapkan dapat: 1. Menjelaskan pengertian serakah, kikir, dan kufur nikmat. 2. Mengidentifikasi dampak buruk dari sifat serakah, kikir, dan kufur nikmat. 3. Menunjukkan perilaku terpuji sebagai lawan dari sifat-sifat tertentu dalam kehidupan sehari-hari. 4. Menyelesaikan permasalahan sederhana terkait sifat tercela melalui kerja kelompok. Ibu mau menjelaskan tentang serakah, kikir, dan kufur nikmat. Apa itu serakah? Siapa yang tahu? Apa itu serakah? Tidak mau membagi dengan teman. Apalagi contohnya? Apalagi serakah itu? Mengambil hak orang lain. Itu namanya serakah. Pernah nggak kalian lihat di rumah ngaji atau sekolah kawan-kawannya kalian yang mengambil punya kawan yang lain? Pernah nggak lihat? Contohnya dia ngambil apa? Ngambil buku, ngambil apa lagi? Padahal itu bukan hak dia. Yang kedua, kikir. Apa itu kikir? Kikir apa kikir? Kikir itu pelit. Pelit itu apa contoh orang pelit? Iya, orang yang tidak mau membagi. Contohnya, kawan kalian ada yang nggak punya pulpen, pinjamlah seorang pulpennya. Kalau nggak dikasih itu namanya pelit. Kikir. Setelah itu apa satu lagi tadi? Kufur nikmat. Apa itu kufur nikmat? Tahu nggak apa itu kufur nikmat? Orang yang tidak pernah bersyukur dengan nikmat yang telah diberikan Allah. Contohnya, apa itu contohnya? Sudah diberikan tempat tertentu tapi dia tidak menerimanya. Iya, misalnya tepuk tangan.
nikmat, tidak mensyukuri kita punya rumah besar, rumah cantik, tidak kita syukuri. Kita masih tetap mau yang lebih. Itu namanya kufur nikmat. Kufur nikmat. Udah, sekarang kita apa itu serakah? Dunia. Contoh sikap serakah. Mengambil bagian kawan makanan temannya. Pernah lihat nggak? Di sekolah kan banyak kawan-kawan seperti itu kan? Dia punya jajan sendiri, tapi dia mau juga punya jajan, ngambil punya orang. Ada nggak? Ada. Yang kedua, tidak mau berbagi mainan. Contohnya sama. Kita tidak mau membagi pulpen, stip ink, atau alat tulis lain dengan teman-teman kita. Udah. Dan satu lagi, ingin semua hadiah untuk dirinya sendiri. Ingin semua hadiah untuk dirinya sendiri. Misalnya ada hadiah atau makanan, dia rebut semua. Dia ambil semua. Dia semua untuk dia. Iya. Ya, udah. Sekarang ya, kikir. Kikir itu tidak mau membagi dan atau membantu orang lain, padahal dia mampu. Contohnya, tidak mau bersedekah. Udah, yang satu lagi. Apa itu kufur nikmat? Kufur nikmat artinya tidak bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Allah. Orang yang kufur nikmat suka mengeluh, merasa kurang terus dan tidak menghargai pemberian. Contohnya ibu. Ibu, kalau contoh ibu kufur nikmat, ibu udah gemuk, udah sehat, tapi kenapa ya saya nggak dikasih kurus? Kenapa ya saya nggak dikasih cantik? Kenapa ya ini? Kenapa ya itu? Itu namanya kufur nikmat. Contoh yang lain kufur nikmat, tidak bersyukur atas makanan yang ada. Misalnya kita hari ini, mama kita masak ikan sambal di rumah. Ikan sambal. Mak, kenapa nggak masak ayam? Mak, kenapa nggak daging? Mak, kenapa nggak ini, nggak itu? Itu namanya kita nggak bersyukur dengan apa yang sudah ada. Kita masih mengharapkan lebih. Itu maksudnya kufur nikmat. Lawan dari kufur nikmat adalah syukur, yaitu berterima kasih kepada Allah atas segala nikmat yang diterima. Syukur kita, alhamdulillah badan kita sehat, alhamdulillah hari ini kita tidak sakit, alhamdulillah hari ini kita banyak jajan. Dan seterusnya. Setelah ibu terangkan tentang kufur nikmat, kikir, dan apa satu lagi tadi? Kufur nikmat, kikir, dan serakah. Di antara kalian ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Berarti kalian sudah mengerti semua tentang serakah, kikir, dan kufur nikmat. Udah mengerti dengan ibu jelaskan? Suaranya nggak semangat. Coba dulu. Tepuk min 19. Tepuk min 19.
Gambar apa itu? Ah, tayangan atau cerita singkat. Di sekolah, Dava tidak pernah mau berbagi alat tulis. Dia juga sering marah saat temannya meminjam penghapus. Di rumah, dia mengeluh terus karena tidak punya mainan baru seperti temannya. Ada nggak cerita yang sama di kelas kalian? Yang ceritanya sama kayak gini? Ada nggak? Ada? Ada apa nggak? Ada kawan yang banyak alat tulis tapi dia tidak mau berbagi. Itu namanya pelit. Di rumah dia mengeluh terus karena tidak punya mainan baru seperti teman-teman. Pertanyaannya, apa yang salah dari sikap Dava? Kenapa si Dava ini nggak mau kasih alat tulisnya? Kenapa? Karena dia pelit. Jawablah yang besar. Karena dia pelit. Nah, apakah kamu pernah melihat sikap seperti itu? Pernah enggak? Di mana? Di mana? Di rumah sekolah. Bagaimana seharusnya sikap kita? Bagaimana enggak sikap kita? Harus berbagi. Nah, sekarang ibu mau kasih tugas kelompok. Ini tugas kelompoknya. Setiap kelompok ibu bagikan satu ke lembar cerita. Satu lembar cerita. Setelah itu di kertas kelompok kalian ada pertanyaan. Ini pertanyaan 3. Coba kalian isi menurut kalian, menurut cerita ini pertanyaan ini. Baca dulu ceritanya. Kalau kalian tidak baca ceritanya, kalian nggak bisa mengisi soal. Nah, ibu bagi satu-satu. Ya, harus kerja sama, nggak boleh kerja sendiri-sendiri. Nah, isi. Coba diisi ya. Baca dulu ceritanya. Ya. Nama kelompoknya. Kelompok 1, 2, 3 dan 4. Nama kelompoknya 1, 2, 3 dan 4. Coba dulu baca ceritanya. Tulis nama kelompok dulu. Tulis nama kelompok. Iya, 1, 2, 3 dan 4. Tulis terus. Baca dulu ceritanya. Nama kelompok 3. Iya, kelompok 1. Iya, nama anggota tulis terus. Ya, tulis terus. Ini kelompok 4 dan ini. Nama anggota nama kalian. Udah baca ceritanya? Baca dulu ceritanya.
Udah? Udah baca ceritanya? Baca dulu ceritanya. Iya. Itu baca dulu ceritanya, nanti kita dulu ceritakan dengan bahasa kalian di depan. Oke? Ya. Ya, coba baca dulu. Pahami ceritanya ya. Udah. Udah siap? Nah, gimana anak ibu? Udah siap kerja kelompoknya? Sudah. Sekarang ibu mau perwakilan dari kelompok masing-masing untuk mempresentasikan kerja kelompok kalian. Untuk yang pertama, kelompok 1. Siapa kelompok 1? Kamu? Iya. Dah, tepuk tangan. Ya, silent coba. Coba, perkenalkan dulu namanya. Coba. Hah? Dari kelompok? Ya, baca dulu. Namanya bawa ayam goreng. Padahal ibunya sudah berusaha sebaik mungkin menyiapkan makanan bergizi. Fikri juga sering diri melihat teman yang punya sepatu baru. Sementara dia memakai sepatu lama yang masih bagus. Suatu hari, Fikri melihat seorang anak pemulung seusianya yang tidak memiliki sepatu dan hanya makan nasi dengan garam. Saat itu, ia mulai sadar bahwa ia sebenarnya sangat beruntung. Pertanyaannya. Dengarkan suaranya. Apa kesalahan Fikri? Suka mengeluh dan tidak bersyukur. Ya, nomor 2. Mengapa sikap seperti itu tidak baik? Karena bisa membuat Allah murka dan hidup tidak tenang. Ya, nomor 3. Bagaimana cara menunjukkan rasa syukur? Bersyukur atas apa yang ada, tidak mengeluh dan menerima dengan ikhlas. Udah, setuju? Setuju. Menyiapkan makanan bergizi. Fikri juga sering melihat temannya yang punya sepatu baru, sementara ia memakai sepatu lama yang masih bagus. Suatu hari Fikri melihat seorang anak pemulung seusia yang tidak memiliki sepatu dan hanya makan nasi dengan garam. Saat itu ia mulai sadar bahwa ia sebenarnya sangat beruntung. Iya. Rasa bersyukur atas apa yang ada, tidak mengeluh, menerima dengan ikhlas. Udah dengar? Membawa banyak makanan di kelas sebagai hadiah untuk anak-anak yang rajin. Semua anak kita mengambil satu saja. Namun dalam
dulu cerita kawannya di depan. Coba keluarin lagu. Rina lupa membawa pensil ketika Rina meminjam salah satu pensil Hani. Nah, Hani menjawab, maaf, aku hanya punya ini untukku sendiri, padahal ada lebih dari cukup di tempat pensilnya. Teman-temannya jadi enggan bermain dengan Hani karena ia selalu pelit. akhir. Hani pun merasa Coba perhatikan kawan-kawannya. Udah, pertanyaannya. apa sifat buruk dari yang tampak pada Hani? Positif atau negatif? Betul? Betul. Nomor 2. Bagaimana dampaknya terhadap dirinya? Dijauhi teman dan menjadi kesepian. Betul? Betul. Nomor 3. Yang harus dilakukan agar disenangi teman, bersikap dermawan dan mau berbagi. Betul? Betul. Alhamdulillah. Jadi kalian sudah mengerti apa itu? Tunggu dulu. Berarti kalian sudah mengerti apa itu kikir? Apa itu kikir? Serakah dan kufur nih? Nah, udah. Sekarang kita mengambil kesimpulan. Kesimpulannya, Islam. Kesimpulannya, Islam mengajarkan kita untuk memiliki akhlak yang baik. Yang kedua, kita harus menjauhi sifat serakah, kikir dan kufur nikmat karena Allah tidak menyukai sifat-sifat tersebut. Yang ketiga, jadilah anak yang dermawan, qanaah dan pandai bersyukur. Udah. Sekarang kalian karena waktu kita hampir selesai. Sekarang alhamdulillah pelajaran kita hari ini sudah selesai dan sangat menyenangkan. Sekarang ibu tanya dulu. Sebutkan 3 sifat yang tidak disenangi oleh Allah. Siapa? Dengan? Ya. Tidak mau bersedekah, Tidak mau bersedekah. Apa lagi? Siapa lagi? tidak bersyukur, Tidak bersyukur. Satu lagi. Siapa tadi? Serakah. Udah. Akhirnya kalian ingat apa yang udah kita pelajari? Udah. Udah. Sekarang untuk tugas di rumah, coba kalian kumpulkan di minggu depan, pertemuan kita di minggu depan. Tugas kalian sebutkan beberapa contoh tentang kufur nikmat, kikir dan apa satu lagi? Serakah. Kufur nikmat 10 contohnya, serakah 10 dan kikir 10. Kumpulkan di minggu depan. Minggu depan. Kalian semua terhindar